Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Wahyuningsih, mahasiswa S2 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya dalam judul Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Prestasi Belajar Siswa di MIPUI Cilimus. Video ini sebagai salah satu tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Sebelum ke pembahasan, terdapat 4 garis besar dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah, di mana pentingnya lingkungan keluarga untuk mendukung pendidikan terutama prestasi bagi siswa. Yang kedua ada tinjauan literatur yang di dalamnya terdapat konsep dan teori yang mendukung di dalam penelitian. Yang ketiga ada metodologi penelitian, yaitu di dalamnya terdapat pendekatan dan analisis data. Dan yang terakhir ada hasil dan kesimpulan. Pendidikan bukan hanya tentang penguasaan pengetahuan, akan tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai yang membentuk individu. Pendidikan termasuk dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memahami sesuatu kemudian dikembangkan secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidikan dapat dikatakan sebagai kesadaran untuk mengubah sikap secara individu dan kelompok melalui pembelajaran dan latihan untuk menjadi manusia dewasa. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan dinilai dapat menjadi solusi yang konkret untuk menyiapkan generasi yang tampil, terdidik, dan memiliki ilmu pengetahuan yang relevan. Usaha yang ingin dicapai dalam pendidikan tidak terlepas dari peran orang tua untuk memberikan dukungan dan perhatian penuh bagi anak dalam menempuh pendidikan di sekolah. Dukungan orang tua dapat berupa gaya pengasuhan, harapan, aspirasi orang tua, aturan rumah, dan pengawasan orang tua. Komunikasi antara orang tua dan anak, kegiatan anak selama di rumah dan di sekolah, komunikasi dengan gurunya, serta kegiatan anak di sekolah itu seperti apa aja, orang tua harus mengetahui itu semua. Karena keluarga dapat menjadi sarana pendidikan yang pertama dan utama dengan penanggung jawab, dan lingkungan keluarga yang merupakan tempat pembelajaran yang paling awal diterima oleh anak haruslah memberikan pengaruh yang baik bagi seorang anak dalam menempuh pendidikan, sehingga anak mampu memberikan prestasi yang baik dalam bidang akademik. Anak perlu membangun hubungan yang baik dalam keluarganya guna mendukung keberhasilan di dalam proses belajarnya. Suasana rumah yang tenang, tidak sering ribut dan tegang dapat mendukung keberhasilan belajar siswa. Begitupun kondisi ekonomi orang tua yang cukup tentunya dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas belajar bagi anak. Itu menurut Mira dan Hariki pada tahun 2015. Menurut Hanusek pada tahun 2016, dijelaskan bahwa pendidikan orang tua dan pengalaman guru, keduanya memiliki keterkaitan yang erat dengan keberhasilan belajar siswa. Siswa dari keluarga yang berpendidikan lebih baik bersekolah dengan guru yang lebih berpengalaman. Karena apa? Akan tampak seolah-olah guru berpengalaman itu memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Sejalan dengan pendapat dari Egalit pada tahun 2016 bahwa orang tua yang berpendidikan akan mempertimbangkan kualitas guru dan sekolah untuk memastikan anak-anak mereka mendapat layanan pendidikan yang memadai. Oleh sebab itu, keluarga dalam hal ini orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk dapat sepenuhnya mendukung keberhasilan belajar siswa. Dalam pemaparan tadi, berdasarkan observasi di lapangan, yaitu di MIPUI Cilimus, terdapat beberapa masalah yang ditemukan, yakni kurangnya tingkat kehadiran dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Terdapat sebagian siswa yang bolos sekolah dengan berbagai alasan. Selain itu, ditemukan juga siswa yang belum mampu membaca dengan lancar dan menghitung dengan lancar.
Kebanyakan orang tua beranggapan bahwa urusan membaca dan berhitung merupakan tanggung jawab guru di sekolah. Permasalahan yang ditemukan di atas sangatlah memberi dampak bagi prestasi belajar siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa masalah yang dialami siswa di sekolah, seperti rendahnya prestasi belajar, merupakan akibat atau lanjutan dari situasi lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan peran orang tua yang tidak dijalankan dengan baik. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama realitas pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses belajar siswa tidak hanya dipengaruhi dari faktor akademis saja, akan tetapi juga faktor eksternal, salah satunya yaitu di lingkungan keluarga. Yang kedua, keterbatasan keluarga. Tidak semua lingkungan keluarga itu mampu memberikan fasilitas terbaik untuk mendukung anaknya. Kita juga lihat dari perekonomian keluarganya. Dan yang ketiga ada dampak pada prestasi. Nah, poin yang ketiga ini, kondisi lingkungan keluarga dapat berpengaruh langsung terhadap prestasi anak di sekolah. Nah, yang menjadikan fokus penelitian di penelitian kuantitatif ini, yang pertama yaitu pengaruh motivasi. Bagaimana lingkungan keluarga dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang kedua ada komponen kunci, yaitu komponen apa yang paling berpengaruh dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga ada dukungan dari orang tua, sejauh mana peran dukungan emosional dan pendidikan orang tuanya. Dan yang terakhir ada perbedaan yang signifikan, yaitu maksudnya apakah ada perbedaan prestasi berdasarkan latar belakang keluarga yang berbeda ataupun tidak. Selanjutnya yaitu terdapat relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama, relevansi penelitian. Penelitian ini sangat penting dalam konteks pendidikan saat ini. Terutama lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan dan prestasi akademik pada siswa. Dalam banyak kasus, dukungan emosional, pendidikan, dan sumber daya yang tersedia di rumah dapat berkontribusi signifikan terhadap motivasi dan kemampuan belajar siswa. Poin selanjutnya yaitu tinjauan konseptual. Di sini saya sudah merangkum 6 poin mengenai tinjauan konseptual dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Ini sangat penting sekali mencangkup berbagai aspek seperti struktur keluarganya, komunikasi antara anggota keluarga, dukungan emosional, serta nilai-nilai dan norma yang diterapkan dalam keluarga. Itu sangat dapat menciptakan suasana yang mendukung bagi siswa untuk belajar. Yang kedua, ada prestasi belajar siswa. Ini merujuk pada hasil yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran yang dapat diukur dengan nilai akademis, keterampilan, dan perkembangan pribadi. Prestasi belajar seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya termasuk motivasi, metode belajar, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Poin selanjutnya yaitu faktor sosial dan ekonomi. Nah, aspek ini mencangkup ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lebih baik dapat memberikan banyak dukungan dan sumber daya untuk pendidikan anaknya juga. Poin yang keempat yaitu komunikasi dan interaksi. Cara orang tua berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak mereka dapat mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri siswanya. Komunikasi yang terbuka dan positif dapat meningkatkan prestasi anak. Selanjutnya yaitu peran orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak seperti hadiri pertemuan sekolah dan memberikan dorongan sangat penting dalam mempengaruhi prestasi anak juga. Dan yang terakhir yaitu dukungan emosional. Nah, ini yang sangat penting dari yang lainnya. Lingkungan keluarga yang memberikan dukungan emosional yang kuat dapat membantu siswa mengatasi stres bila dia sudah mempunyai tantangan dalam belajar, dapat meningkatkan prestasi akademik bagi siswa. Selanjutnya terdapat teori pendukung. Di sini saya memakai 4 teori pendukung dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teori ekologi Bref-Forenbrenner. Adalah perkembangan individu yang dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan, dari keluarga hingga faktor sosial budaya. Yang kedua ada teori belajar sosial Bandura. Nah, teori ini pentingnya observasi dan imitasi dalam belajar. Anak meniru nilai-nilai pendidikan orang tuanya.
Yang ketiga, teori keterlibatan orang tua. Nah, peran aktif orang tua dalam lingkungan emosional dan akademis berkontribusi pada peningkatan prestasi siswa. Dan yang terakhir yaitu teori motivasi dan perkembangan kognitif. Lingkungan keluarga yang mendukung dapat meningkatkan motivasi dan perkembangan kognitif pada si anak. Selanjutnya yaitu terdapat landasan penelitian. Nah, sebagaimana disebutkan di awal bahwa penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, saya menganalisis dari penelitian yang dilakukan oleh Freddy dan kawan-kawan seperti Anna Francis, Kakufu, dan Salman Alparis Sormin yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada SD Impres Mangga 2 Merauke. Nah, di sini terdapat hasil dari penelitian mereka yaitu 5.299, nilai terhitung lebih besar dari tabel. Relasi positifnya di 0,673 dan pengaruh totalnya itu ada di 45,2%. Nah, sumbangan lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswanya itu berpengaruh di angka 45,2%. Di sini juga terdapat dua hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar siswa. Nah, semakin baik lingkungan keluarga, semakin tinggi pula prestasi yang ditorehkan oleh siswa. Kedua, yaitu tidak terdapat pengaruh lingkungan keluarga yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan prestasi siswa. Perubahan keluarga tidak berpengaruh pada prestasi siswa. Tapi hasil di sini menunjukkan bahwa hipotesis satu yang kita pakai karena berpengaruh terhadap prestasi siswa. Sebagaimana yang tadi disebutkan di awal bahwa hipotesis satu yang menjadi hasil dari penelitian ini. Nah, di sini terdapat diagram temuan utama penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi siswa. Di sini ada 3 warna. Yang pertama warna navy, itu tuh 50% pengaruh lingkungannya itu berhasil, pengaruh keluarganya itu berhasil. Nah, biru tuanya itu 30% berhasil sedang lah di situ ya. Dan yang terakhir biru muda itu di 20% yang tidak berhasil menerapkan lingkungan keluarga sebagai proses perkembangan prestasi siswa. Nah, di sini terdapat rumus metode analisis yang saya pakai. Presentase pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi siswa dapat dihitung menggunakan bisa dilihat di layarnya, di mana di situ udah dijelaskan bahwa R2 itu koefisien determinasi, B1 koefisien regresi, dan E itu error turn. Nah, dari rumusan tersebut dapat dihasilkan bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam proses prestasi siswa. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, lingkungan keluarga berpengaruh sebesar 50% terhadap prestasi siswa. Yang kedua, lingkungan keluarga kurang berpengaruh sebesar 30% terhadap prestasi siswa dalam beberapa aspek. Dan yang ketiga, lingkungan keluarga tidak berpengaruh sama sekali, yaitu sebesar 20% terhadap prestasi siswa dalam beberapa aspek lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan lingkungan keluarga yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi siswa. Lingkungan keluarga juga berpengaruh sebesar 50% terhadap prestasi siswa. Kurang berpengaruh sebesar 30% dan dalam beberapa aspek, dan tidak berpengaruh sebesar 20% dalam beberapa aspek lainnya. Karena pada hakikatnya di sekolah hanya 5-6 jam per hari. Itu pun tidak bisa fokus pada satu anak, yang menjadikan lingkungan sekolah tidak terlalu signifikan terhadap prestasi siswa. Lingkungan keluargalah yang menjadi pondasi utama, tempat utama bagi anak untuk dapat mengembangkan prestasi atau mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Selain itu, waktu dan kesempatan yang melimpah sekaligus bisa fokus dalam meningkatkan prestasi anak. Ini terdapat
daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian saya, terdapat di buku, jurnal, dan media lainnya juga. Alhamdulillahirobbil alamin, penjelasan dari awal sampai akhir telah selesai. Apabila terdapat banyak kekurangan dan salah kata atau salah ucap, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.